Baik, sebelumnya kita sudah pelajari tentang tambah data, tampil data. Sekarang kita akan belajar tentang tambah data ya. Tapi sebelum ke tambah data, saya akan lengkapi sebelumnya yang terakhir di tampil data kan masih sederhana sekali, jadi tampilannya masih belum ada pencarian. Nah, sekarang tujuannya adalah supaya ada pencarian di setiap tampil data ini. Jadi kalau misalnya Anda lihat di sini, ini masih tampil 3, kemudian ada Einstein, Albert, dan Andi ini, sesuai dengan yang ada database ya. Nah, sekarang tambahan satu buah text box pencarian di sini, di atas ini saya taruh, kemudian di bawah ada tombol untuk tambah. Nah, tombol itu bersifat floating, nah, jadi di bawah, jadi kalau Anda misalkan scroll ke bawah, otomatis tetap di sini, tidak akan berubah. Nah, yang pertama kita tambahkan fitur pencarian dulu. Jadi silahkan nanti tambahkan di sini sebuah text box yang nanti isinya adalah pencarian, otomatis nanti akan berubah juga di dalam web servernya di sini. Nah, kita tambahkan dulu di tampilnya di sini silahkan saya tambahkan di bawah di atas listnya, kemudian saya menggunakan ion item. Nah, ion item silahkan dipilih cari yang isi input, jadi biar sekalian ya, cari yang isi input. Nah, di atas sini di ion labelnya silahkan tambahkan icon ya, saya tambahkan ion icon. Nah, tipenya itu start, jadi biar di depannya, kemudian sini adalah saya isikan tombol search. Nah, saya isikan pencarian. Kemudian berikutnya di bawahnya ini adalah ion input. Nah, ion inputnya seperti biasa tambahkan ng modelnya. Ya, ng model namanya misalkan adalah key untuk pencarian. Nah, kemudian saya isikan placeholder sama seperti di textbox. Placeholder ini saya isikan pencarian. Nah, saya tampilkan sementara. Nah, ini adalah hasilnya. Nanti ada tombol pencarian dan ada tulisan pencarian. Nah, kapan data ini diupdate? Dia akan update ketika kita mengetikkan di sini. Jadi setelah ngetik otomatis akan muncul datanya. Nah, sebelumnya kita masukkan adalah dia akan muncul ketika pertama kali tampil page-nya. Nah, sebelumnya Anda sudah isi di sini. Jadi on init-nya ini saya matikan dulu. Nanti tujuannya dia akan muncul ketika kita setelah selesai, dia akan nge-refresh setelah kita selesai mengisikan teks di sini. Nah, sehingga di sini on ke up bagi satu. Nah, ke up. Ke up-nya Anda isikan di sini misalkan show item yang tadi. Show itemnya. Ya ini ya. Sesuai dengan nama di sini show item sisi S-nya. Nah, kita coba tampilkan apa perubahannya. Jadi pertama kali dia tidak akan muncul. Nah, di sini pertama kali tidak akan muncul, tapi ketika kita ketikkan salah satu saja, ketika ke up dia akan muncul. Tapi ini bahasanya belum memfilter. Nah, saya ingin nanti ketika saya sesuaikan AL akan muncul nanti yang Albert sini berarti. Nah, ditambahkan sekarang kita akan menangkap isian dari key-nya ini. Kita isian dari key ini kita tambahkan di tampil ini. Ya, saya buatkan private key. Nah, saya isikan di sini tipenya adalah teks. Sesuai dengan defaultnya adalah kosong. Ya, saya buatkan private key, teks tipenya adalah kosong. Nah, kemudian bagaimana mengirimkan ke mahasiswa ini? Untuk mengirim ke mahasiswa, kita tinggal isikan linknya seperti ini. Key sama dengan, nah kita isikan tambah dari berdasarkan, bukan teks ya, tapi ini adalah string. Nah, di sini berdasarkan key ini. Key. Ya. Nah, jadi nanti tujuannya ke server ini kita akan mengirimkan key ini di URL-nya. Jadi kalau misalnya nanti saya tampilkan di sini ya, mahasiswa, kita akan linknya ke mahasiswa. Jadi nanti alamat URL-nya yang hasilnya itu, kalau misalnya saya tampilkan di sini, key sama dengan, misalkan saya tuliskan al. Nah, sini akan al. Otomatis yang muncul nanti yang Albert saja. Sementara di sini kan masih muncul yang Einstein masih muncul. Nah, sehingga setelah kita kirimkan ke servernya, di server sekarang kita tangkap key-nya itu, kemudian kita filter. Nah, jadi kalau misalnya gini, saya balik lagi ke servernya sekarang. Di servernya sebelumnya ada di mahasiswa controller, itu adalah bagian index untuk menangkap hasil dari mahasiswa itu. Nah, sekarang di atasnya kita buatkan request. Request, kemudian saya buatkan string key. Nah, untuk mengambil yang di atas ini. Sebelumnya show itu adalah all, artinya kita menampilkan semua. Ya. Tetapi sekarang kita bukan all lagi, kita cuma mengambil sesuai dengan input dan key yang tadi.
Jadi kalau misalnya Anda masih ingat tentang pelajaran Laravel untuk memfilter, kita gunakan adalah where. Nah, where kita gunakan adalah where yang isi tanda like-nya, sehingga nanti yang muncul tidak hanya harus sama persis, tapi yang hampir mirip atau diawali dan diakhiri dengan huruf yang kita cari di sini. Nah, silahkan isikan where-nya, kemudian di sini kita cari berdasarkan nama. Kalau seandainya ingin cari berdasarkan yang lain, silahkan sesuaikan nanti dengan database-nya. Saya isikan di sini adalah like, where-nya like, ya, like. Kemudian di sini isikan tanda bintang, bukan bintang persen ya, persen. Kemudian di sini saya isikan request, namanya request. Di sini berarti string request, ya, string request. Isikan sini input, namanya adalah key. Nah, input adalah key. Kemudian di belakangnya isikan persen juga. Belakangnya persen, artinya di depannya bebas, di belakang juga bebas. Parameter keempat, nah di sini silahkan isikan get untuk mengambil hasilnya semua. Nah, kita coba refresh yang di servernya dulu. Nah, saya cari yang Al, berarti akan muncul yang Albert. Saya misalnya cari EI, akan munculnya yang Einstein. Nah, sehingga kalau saya buka sekarang di sini, nah, saya langsung saja ya, tidak perlu refresh, karena yang kita rubah tadi cuma di server saja. Langsung Al, akan muncul yang Albert. Nah, kalau saya tampilkan semua. Ini kira-kira untuk tambahan yang sebelumnya. Jadi di sini akan muncul sesuai pencarian di sini. Nah, ini event ini akan otomatis muncul ketika ada rubah. Nah, ketika pertama kali tampil pun sebenarnya harus ditampilkan semua ini. Sehingga di sini saya tidak matikan ya, yang tadi itu saya hidupkan lagi yang ditampil page.ts ini. Jadi pertama kali dibuka, otomatis di sini akan muncul semua data. Kecuali ada filter di sini, baru nanti akan berubah. Nah, ini kira-kira tampil kemarin, jadi saya tambahkan di sini. Karena kemarin mungkin terlalu panjang, kita belum buat database, belum buat Laravelnya. Nah, kalau sudah yang tampil, kita sekarang ke tambah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tombol tambah ditambahkan di bawah, sifatnya floating. Tadi namanya fab button. Kalau misalkan silahkan dicari di Ionic framework-nya, ada fab button, tujuannya di bawah sini. Nanti public udah harus di sini, bisa boleh di atas, boleh di kiri, kanan, dan seterusnya, boleh di tengah, nggak masalah. Nah, yang paling relevan kita taruh di bawah sini. Nah, ingat sifat fab button ini, dia ketika di scroll nanti datanya panjang ke bawah, dia akan tetap berada di sini. Dia tidak berpengaruh, posisinya fix. Nah, sehingga kalau misalnya Anda kemarin belum buat pig tambahnya, silahkan buat dulu pig tambah. Di sini kan kita buat CRUD baru tampil saja. Nah, masih ingat, silahkan nanti saya split di sini. Nah, saya buatkan Ionic generate pig CRUD tambah. Saya buatkan pig tambahnya lagi satu. Nah, pig tambah ini nanti silahkan isikan, digunakan untuk membuat form untuk tambahnya, sekalian untuk menyimpannya. Jadi sudah ada pig tambah sini. Ketambahan button dulu di pig tampilnya. Ini tampil, saya tambahkan di bawah ya. Saya tambahkan di bawah pig untuk tampilnya, buttonnya. Nah, saya gunakan sini adalah ion pub. Ion pub. Nah, di sini ada banyak jenisnya, silahkan dipilih. Jadi sudah ada tombolnya, silahkan enter saja. Vertikalnya, jadi ke atas bawahnya kita taruh di bawah, karena gunakan bottom. Kemudian horizontalnya, kalau center berarti tengah-tengah, kalau misalnya ingin di kiri kanan silahkan disesuaikan. Fix ini artinya dia tidak, ketika scroll dia tetap di sana. Tombolnya tambah, biarkan saja. Kalau saya tampilkan sementara, hasilnya seperti ini. Nah, apa yang dilakukan? Ketika saya klik tambah, dia akan menampilkan page tambah yang ini, yang sudah Anda buat. Dia akan menampilkan page tambah ini. Nah, berarti Anda isikan router link di sini ya. Di bagian sini Anda isikan router linknya di page buttonnya yang diisi, bukan yang di pubnya, tapi yang di tombolnya. Anda isikan router link. Ya, router link. Nah, di sini silahkan tambahan. Nah, saya buatnya kemarin dalam folder CRUD, kemudian namanya tambah. Sehingga nanti Anda sesuaikan. Kalau misalnya beda folder, silahkan sesuaikan. Saya CRUD, kemudian tambah. Jangan langsung tambah. Kalau langsung tambah, berarti dia di folder tampil, kemudian tambah. Langsung sini, CRUD dulu, baru tambah. Ya. Nah, kalau sudah, saya tampilkan lagi, tambah. Nanti masalah warna dan lain silahkan dirubah, lihat di dokumentasi di Ionic Framework-nya. Nah, jadi sekarang kita fokusnya ke tambah. Ditambah ini tambahan satu buah formulir, ya, tambah satu buah formulir.
yang digunakan nanti untuk menginputkan sesuai dengan field yang kita buat di database. Database kita sudah buat 4 field, NIM, nama, alamat, telepon yang kita input nanti. Nah, silahkan nanti dibuatkan di sini ya. Saya gunakan ion atom saja. Ya, ion atom yang isi inputnya, silahkan dipilih sini. Isi inputnya. Nah, kemudian di sini nanti masalah tampilan, nanti silahkan dicoba-coba ion input ada banyak jenisnya. Yang paling sering saya gunakan adalah yang posisinya floating, yang labelnya. Ya, posisinya itu floating. Nah, di sini adalah NIM misalkan ya, saya contohkan NIM. Seperti biasa ada NG model. Nah, ini namanya adalah NIM. Ya, saya tampilkan sementara. Tambahnya, ingat ya di sini URL-nya tambah. Ya seperti ini. Jadi ketika saya klik dia otomatis akan di float di atas. Di sini sebagai bantuan juga NIM baru kita isi. Nah, saya copy saja langsung semuanya. Ya, 4. Kita punya NIM, kemudian nama, kemudian ada alamat dan telepon. Ini semua silahkan diisi sesuai dengan yang tadi. Kalau lebih gampangnya sesuai isikan dengan yang ada di database saja biar nggak bingung. Di sini nama. Ya, sudah. Terakhir kita tambahkan tombol simpannya di bawah. Tombol simpannya sederhana saja. Di sini saya tambahkan di bawah ion item button. Nah, sudah ada ion item button. Ion button ya. Ion button. Nah, di sini ion button, kemudian expandnya block saya biarkan, fill-nya ini saya hapus saja ya yang tidak terlalu penting. Ketika diklik dia apa yang dilakukan? Dia akan menyimpan. Saya misalkan save item namanya. Atau add item juga tidak masalah. Gimana saja nanti Anda terbiasa di sini. Di sini saya tambahkan icon. Ya, saya tambahkan icon. Saya tambah di awal namanya adalah sip, icon simpan. Nah, di belakang saya isikan simpan. Nah, kalau saya tampilkan sementara hasilnya seperti ini. Ya. Saya isi 1, 2, 3, 4. Nanti silahkan sesuaikan, simpan. Nah, add item berarti belum Anda buatkan. Sekarang Anda silahkan buatkan add item ini. Buatnya di dalam pig.ds. Dalam pig.ds. Anda silahkan add item. Ya. Yang kita simpan nanti sesuai dengan inputan yang ada di file ini. Nah, sehingga di sini Anda silahkan dibuatkan di sini. Yang pertama NIM tipenya adalah string, saya isikan kosong dulu. Ya. Nah, itu juga yang lainnya. NIM, nama, alamat, kemudian ada telepon tadi. NIM, nama, alamat, telepon. Yang berikutnya, jangan sampai lupa kita gunakan import. Nah, pilih yang import statement ini ya. Import statement yang sebelumnya adalah Angular, common, kita isikan HTTP. Yang lagi di sini Anda gunakan adalah HTTP client. Ingat ya, HTTP client. Jangan lupa ditambah di konstruktornya. Saya enter di sini biar terstruktur. HTTP di sini HTTP client. Di sini akan script untuk simpannya. Jadi kalau misalnya saya tampilkan alert dulu, simpan data. Nah, kita coba di sini. Ingat, sebelum Anda merubah atau lanjut ke yang berikutnya, jangan sampai ada yang error dulu. Kalau misalnya saya error, jangan sampai lanjut. Nanti biar nggak numpuk, nanti banyak error. Nah, ini sudah semua. Untuk cek error, silahkan cek di bagian konsolnya. Ini belum menyimpan yang sebenarnya. Sekarang kita simpannya. Nah, kalau sebelumnya kita mengambil data, kita menggunakan get. Kita menggunakan HTTP, get, dan kemudian ada subscribe. Nah, sekarang kalau ingin menyimpan, kita lebih baik menggunakan post. Supaya kita bisa mengirimkan data ini. Nah, seperti ini cara menyimpannya. Seperti biasa kita gunakan server URL-nya. Saya copy yang sebelumnya, jadi di kemarin di pas tampil kita buat juga server URL-nya. Ya, ini server URL-nya. Nah, server URL-nya saya samakan. Nah, URL-nya sekarang sama ya, bukan di mahasiswa utama. Kalau misalnya ingin merubah URL juga tidak masalah. Saya gunakan yang sama URL. Kenapa begitu? Sebenarnya apa beda dengan yang sebelumnya? Kalau sebelumnya kita menggunakan get, sekarang menggunakan post. Berarti ini berbeda.
walaupun alamatnya sama ya. Kita ikuti yang sesuai dengan di Laravel. Yang server URL sudah saya buatkan parameter yang nanti data yang dikirimkan. Nah, namanya adalah param. Biasanya yang sering digunakan namanya param. Nanti Anda bebas, tidak masalah. Mau namanya mahasiswa juga tidak masalah. Saya new form data. Ya, new form data. Param.add, kita tambahan event ya, tambahan di sini. Yang pertama itu adalah name. Isikan berdasarkan name ya. Kemudian lanjut berikutnya sampai nama juga. Di sini ada alamat, yang terakhir ada telepon. Nah, cara mengirimnya seperti yang sebelumnya ya. This.http. Nah, http sesuai dengan di sini ya, http dot ya, saya isikan privat sini, privat. Nah, biar dibaca. .http .get. Sebelumnya kan ada get, sekarang kita gunakan adalah post. Post saya kurung tutup ya, jadi jangan sampai biar nggak lupa di kurungnya. Ini error karena kita belum isikan parameter. Yang pertama itu adalah server URL-nya. Yang kedua adalah datanya, param yang tadi. Nah, kalau sudah berhasil kita subscribe. Saya taruh di bawah tik subscribe. Nah, tutup. Nah, di sini Anda isikan hasilnya, saya simpan di variabel namanya res. Kemudian sini isikan fungsinya. Ya. Apa yang dilakukan? Dia akan menampilkan alert. Nah, misalkan data tersimpan, misalkan data tersimpan. Setelah data tersimpan, dia harusnya akan balik ke sebelumnya. Nah, sementara kita buat data tersimpan dulu. Kita coba. Nah, harus ini akan error. Kenapa error? Karena kita belum buat script untuk simpan datanya. Nah, tidak dibolehkan. Metode yang kita kemarin buat adalah mahasiswa tipenya get. Sekarang kita buat terus tipenya post. Yang lamaan seperti ini. Kita kembali ke Laravel sekarang. Di Laravel di routingnya, ingat ya kita pakai yang API. Nah, silahkan ditambahkan sekarang yang post. Nah, di sini namanya bebas. Jangan ke indeks lagi karena indeks itu tampil. Ini adalah kesimpan. Jadi kalau ada request mahasiswa yang tipenya post, dia akan diarahkan ke mahasiswa controller. Namanya adalah simpan. Kita cek di sini sekarang di controllernya disimpannya. Nah, di sini store. Nah, saya simpan ini. Saya hapus dia. Yang tidak penting. Saya hapus. Jadi biar nanti Anda bisa cek sendiri. Ini yang indeks. Sekarang ini yang simpannya saya save. Bukan save tapi simpan. Sesuai dengan yang di sini. Ya, sesuai simpan di sini. Script untuk simpan ini udah otomatis ada request. Nah, kalau Anda masih ingat yang di Laravel harusnya ini tidak akan terlalu kesulitan. Ya, script untuk menyimpan kita buat dulu variabel untuk modelnya yaitu mahasiswa. Nah, kita buat dulu di sini string mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Ya, sesuai dengan ini. Mahasiswa. Saya isikan satu persatu. Mahasiswa, kayak terlalu panjang ya, saya isikan MHS saja. MHS. Nah, di sini silahkan tambahkan nim sama dengan string request sesuai dengan yang dikirim. Nim, ya. Kemudian di sini silahkan lanjutkan sampai 4-nya. Nim nama, alamat, telepon. Nah, kalau sudah silahkan string MHS shift. String MHS shift. Nah, coba saya tampilkan. Nah, tidak usah di replace ini ya, karena kita yang tadi rubah cuma server. Simpan. Nah, data tersimpan. Dia tidak akan ada error. Ini yang error yang tadi. Kita coba cek di database-nya, tadi mahasiswa, simpan di sini yang tadi. Nah, setelah ini harusnya ketika setelah selesai ini otomatis akan kembali ke yang sebelumnya. Atau sebenarnya di sini sudah Anda bisa tambahkan tombol back yang lagi satu di atas ini. Nah, di sini misalkan saya rubah sekarang. Saya tambahkan tombol back dulu di atas di sini. Yang ditambah HTML-nya. Ya.
Di sini silahkan tambahkan ion back button. Nah, ion back button di sini. Jadi kalau misalnya saya baru ada awalnya di CRUD ya, saya baru di CRUD. Nah, kemudian saya tambah tadi di tampilnya, saya tambah plus. Nah, dia akan ada tombol backnya. Atau setelah nanti menyimpan ini, dia harus kembali otomatis biar nggak input lagi di sini. Ya, setelah tadi muncul pesan tersimpan akan kembali otomatis. Nah, biar otomatis itu kalau yang biasa kita ingin ke alamat lain kan kita gunakan router link. Tapi sekarang karena otomatis pakai TypeScript-nya ini, pakai Angular-nya, jadi Anda harus tambahkan satu buah import lagi, ya. Tambahkan import lagi di sini. Nah, import namanya adalah location, ya. Location. Location. Ini kita import dari Angular Common, ya. Nah, di sini juga kita sama, isikan private location, tipenya location yang tadi di atas. Nah, setelah tersimpan di sini, nanti kita isikan this titik location titik back untuk kembali. Nah, misalnya di sini saya tambahkan 1, 2, misalkan namanya Ferdi, alamatnya Denpasar, teleponnya Nur, ya. Saya simpan, ya, oke. Dia akan back ke sini. Nah, ini kira-kira untuk materi tambah. Saya simpulkan sedikit. Jadi yang nanti Anda kerjakan yang pertama itu adalah membuat pencarian ini otomatis. Ketika saya klik dia akan muncul langsung, ya. Setelah itu tambahkan tombol ini, tambahkan plus. Nanti akan menginput menampilkan form ini, kemudian setelah simpan dia akan back di sini. Yang perlu dirubah yang pertama itu adalah tadi di tampilnya, ya. Di tampilnya silahkan tambahkan tombol untuk tambah ini dan tambahan tombol untuk pencarian ini yang ditampilkan. Kemudian di tampil page TS ini, nah kita isikan pencarian ini, tambahan ini saja, key pencarian sama di sini. Nah, pencariannya akan ditangkap oleh Laravelnya itu di bagian sini, ya. Tambahan ini where. Sebelumnya kita gunakan adalah all. Silahkan ditambahkan menggunakan where. Itu untuk yang tampil. Nah, untuk tambah silahkan buat generate page tambah. Ingat saya ditambah ini saya isikan dalam folder CRUD, jangan sampai salah nanti. Nah, sehingga di tampilnya Anda isikan CRUD tambah, dia akan ngarah ke sini. Di sini cuma sekedar formulir saja, isikan ini modal sudah biasa. Ketika diklik dia akan memanggil itemnya. Ya, tambahkan tombol back juga. Ditambah PTS-nya. Nah, sehingga nanti Anda buat dulu prepack di sini, buat deklarasi di atas semua. Yang diperlukan itu adalah HTTP client sama location. HTTP client untuk koneksi ke server, location-nya untuk berpindah nanti ke halaman yang sebelumnya. Script untuk menyimpan alamatnya sama, tetapi metodenya yang kita gunakan adalah post. Kita buat parameter apa yang ingin disimpan. Kalau sudah tersimpan, nah sekarang di halaman Laravelnya tinggal kita gunakan, ingat ditambahkan satu routing baru. Alamatnya sama, tetapi dia metodenya post. Dia ngarah ke mahasiswa controller, simpan ngarahnya ke sini. Kalau Anda buat baru silahkan untuk gunakan yang sebelumnya sudah ada, juga tidak masalah. Nah, ini kira-kira sampai sini. Kalau misalnya ada yang tanyakan silahkan tanya ke grup ya, jangan kemudian boleh di komen di dalam videonya langsung, tidak masalah, kan saya langsung balas kalau kebetulan bisa lihat nanti. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk yang edit, hapus sama detail nanti kita akan tampilkan.